Wargi Bandung kembali lagi di Ngariung Ngobrol Anak Negeri untuk Bandung. Bagi wargi Bandung yang belum menonton Ngariung episode sebelumnya, bisa langsung scroll YouTube channel Diskominfo Kota Bandung. Jangan lupa untuk di like, comment, subscribe, dan di share sebanyak-banyaknya. Nah seperti biasa nih tentunya di Ngariung akan selalu menghadirkan narasumber yang akan berbagi informasi seputar Kota Bandung. Kalau kemarin Ngariung sempat terhenti dulu karena kemarin kita kan libur lebaran juga. Hari ini kita kembali lagi akan ngobrol bareng sama kewilayahan. Dan tepatnya hari ini kita ada di Kecamatan Batu Nunggal. Untuk itu kita langsung aja sapa narasumber kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak sebelumnya sudah boleh mempersilahkan kami untuk main ke Kecamatan Batu Nunggal. Sama-sama. Gimana kabarnya Pak, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Kecamatan Batu Nunggal ini adalah kecamatan yang kesekian Pak. Kita keliling-keliling juga kebetulan ke kecamatan yang lainnya. Dan alhamdulillah sekarang kita berkesempatan untuk ngobrol, berbincang seputar potensi yang ada di Kecamatan Batu Nunggal. Nah Pak, mungkin dari 30 kecamatan yang ada di Kota Bandung, mungkin boleh sedikit bercerita dulu tentang kondisi yang ada di Kecamatan Batu Nunggal. Tapi sebelum itu boleh disapa dulu Pak wargi Bandung, khususnya wargi Kecamatan Batu Nunggal. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, selamat sore wargi Bandung. Terima kasih kita saat ini bisa berkumpul ya dalam rangka ngobrol bareng ya dengan reng-rengan dari Diskominfo seputar keadaan wilayah khususnya di Kecamatan Batu Nunggal ini. Mudah-mudahan menjadi informasi ya untuk kebaikan untuk kita bersama gitu ya. Amin. Nah hari ini juga Pak Camat gak sendiri karena didampingi juga sama Bu Sekca. Mungkin boleh disapa juga Bu warginya Bu, silahkan. Assalamualaikum seluruh wargi Bandung, khususnya di warga Kecamatan Batu Nunggal, Sampurasun, Rampes. Mudah-mudahan semua dalam keadaan baik dan mudah-mudahan bisa menyimak obrolan kita pada siang hari ini dan bisa bermanfaat buat semuanya. Oke. Nah Pak, mungkin boleh diceritakan dulu Pak tentang kondisi Kecamatan Batu Nunggal. Karena kan ini yang nonton wargi Bandung, sebandungan pengen tahu kalau misalkan kecamatannya di A seperti apa. Nah pengen tahu sekarang Kecamatan Batu Nunggal itu seperti apa. Mangga Pak. Ya terima kasih ya. Memang Kecamatan Batu Nunggal ini ya salah satu kecamatan dari 30 kecamatan yang ada di Kota Bandung ya. Ini kecamatan mungkin terbanyak kelurahannya. 2 kecamatan yang memang terbanyak kelurahan. Pertama Kecamatan Batu Nunggal, kedua Kecamatan Bandung Kulon. Itu terdapat 8 kelurahan. 8 kelurahan, kita juga 8 kelurahan, terdiri dari 83 RW dan 547 RT. Ini cukup banyak ini, karena memang penduduk juga hampir 106.000 ya, 106.000 lebih ya, yang terdiri dari 52.000 lebih untuk pria dan 53.000 lebih itu untuk perempuan. Ini mungkin potensi banyak sekali di Kecamatan Batu Nunggal dengan kondisi wilayah yang cukup luas ya dibandingkan dengan kecamatan yang lain untuk wilayahnya. Nah ini saya menyampaikan bahwa di Kecamatan Batu Nunggal ini kita terus berbenah untuk menjadi kecamatan yang baik lah, baik di mata masyarakat maupun di pemerintahan itu sendiri. Kita berusaha untuk meningkatkan kualitas kecamatan. Oke, nih Pak untuk Kecamatan Batu Nunggal kan tadi terdiri dari 8 kelurahan ya Pak ya, dengan cakupan wilayah yang tentunya besar juga gitu. Kecamatan Batu Nunggal ada di tengah-tengah kota lah ya Pak ya, karena memang ada mallnya, banyak sekolahnya juga gitu. Nah mungkin wargi Bandung juga pengen tahu nih Pak, dengan tata letaknya Kecamatan Batu Nunggal yang ada di tengah kota ini, gimana sih sebenarnya penerapan ataupun pelaksanaan program prioritas dari pemerintah Kota Bandung? Apakah terlaksana juga Pak? Ya terima kasih ya. Memang kalau lihat program prioritas Kota Bandung, khusus Kecamatan Batu Nunggal, kita tidak bisa terlepas dengan program prioritas yang ada di Kota Bandung. Karena saat ini program-program prioritas di Kecamatan Batu Nunggal ini pertama tentang stunting ya. Stunting ini merupakan masalah bersama kita, bahwa setiap wilayah itu harus bisa menurunkan angka stunting. Khusus mungkin di Kecamatan Batu Nunggal ini sedang berusaha bagaimana cara menurunkan angka stunting di Kecamatan Batu Nunggal. Dan kita selalu melakukan sosialisasi ke masyarakat dengan bekerjasama ya dengan swasta, TPPKK dan
dinas kesehatan itu sendiri ya, bagaimana cara menurunkan stunting ini, karena memang stunting ini salah satu permasalahan di kewilayahan, khusus mungkin di Kecamatan Batu Nunggal ini. Gitu. Nah sebelum kita bahas tentang stuntingnya, karena memang Kecamatan Batu Nunggal ini salah satu kelurahannya dulu pernah termasuk 10 kelurahan dengan angka stunting terendah ya Bu di tahun 2020. Tapi Pak, sebelum kita bahas stunting, tertinggi, maaf tertinggi, oke. Mungkin sebelum kita bahas stuntingnya itu Pak, untuk program-program lainnya apakah tetap berjalan juga di Kecamatan Batu Nunggal ini, seperti misalkan Buruan Sae, Kang Pisma dan lain-lain, apakah itu berjalan dan seperti apa? Ya itu selain stunting, kita semua program yang memang dicanangkan oleh pemerintah kota kita harus berjalan. Jadi tidak hanya fokus stunting saja sebetulnya, semua program kita berjalan Buruan Sae, dan memang itu salah satu Buruan Sae itu ya salah satu untuk memecahkan masalah stunting. Karena dengan Buruan Sae itu masyarakat itu bisa ya menanam atau memanfaatkan lahan mereka itu untuk dijadikan tanaman yang berproduktif gitu ya. Itu kan bisa seperti bawang atau bayam, itu kan yang mengandung gizi itu kita bisa dengan mengolah mereka itu sendiri, dan kita juga kadang-kadang bekerja sama dengan PKK memberikan makan tambahan untuk bergizi dengan menggunakan hasil dari Buruan Sae itu gitu. Jadi itu adalah salah satu solusi juga ya Pak ya, nanti kita bakal bahas juga. Nah dengan 8 kelurahan di Kecamatan Batu Nunggal ini tentunya juga banyak banget ya Pak ya penduduknya gitu. Nah untuk stunting sendiri saat ini gimana Pak kondisi atau tingkat stunting di Kecamatan Batu Nunggal Pak? Ya untuk stunting di Kecamatan Batu Nunggal saat ini ya memang alhamdulillah dengan adanya program, dengan kegiatan-kegiatan kita berusaha menurunkan stunting ya saat ini sudah mulai menurun ya. Kalau tadi disampaikan tahun 2020 kita 10 terbesar ya stunting, salah satu ya di kita ya. Nah sekarang alhamdulillah sudah menurun lah. Dan kalau lihat dari angka ya kemarin itu kalau tidak salah di bulan Juni ya tahun 2022 dari 6.432 balita yang ditimbang diketahui sebanyak 390 balita yang stunting. Sekarang di bulan April 2023 terjadi penurunan dari 5.860 balita yang ditimbang, terdapat balita stunting itu 261. Jadi ada penurunan ya, yang tadi 390 sekarang menjadi 261. Penurunannya cukup signifikan juga ya Pak alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nih Pak untuk stunting ini sendiri kan mungkin banyak juga faktor-faktor yang menyebabkan stunting itu sendiri. Nah kalau untuk di Kecamatan Batu Nunggal khususnya gitu, sebenarnya apa aja sih Pak yang menjadi penyebab angka stunting di Kecamatan Batu Nunggal? Ya, itu memang banyak faktor ya. Pertama pola makan ya. Pola makan orang tua itu gimana ya, belum bisa memberikan makan yang terbaik untuk anak-anaknya ya. Itu 4 sehat 5 sempurna itu kadang-kadang ya mungkin tidak semua orang tua ya yang bisa menyajikan makanan itu 4 sehat 5 sempurna diberikan kepada anak. Itu salah satunya pola makan. Jadi pola makan yang bergizi itu gimana sih yang bergizi teh gitu ya. Kadang-kadang orang tua asal makan asal wareg gitu ya ke anak-anaknya, padahal itu kan sangat berpengaruh juga kalau memang makanan tidak sehat dan kurang gizinya ya itu akan menyebabkan stunting ya. Tidak hanya pola makan saja ya, pola asuh juga sangat mempengaruhi mengapa adanya stunting. Jadi kadang-kadang orang tua, apalagi orang tua yang bekerja ya dengan kesibukan mereka sehingga mereka tidak bisa mengasuh anak itu 100% gitu ya di rumah, sehingga mereka menitipkan di tempat penitipan asuh anak atau yang mengasuh orang lain gitu kan beda ya. Kasih sayang seorang orang tua yang asli dengan orang lain mungkin beda. Ini pola asuh mungkin itu juga ada sebagian yang begitu. Tidak hanya itu juga mungkin dari sanitasi di lingkungan itu sendiri juga ya. Itu kesehatan lingkungan itu juga menyebabkan
Ya anak-anak kan kalau lingkungan sehat, sanitasinya bagus, mungkin anak-anak juga sehat. Tapi kalau sanitasi kurang bagus, lingkungan kurang sehat, ya menjadikan anak sakit ya. Itu kan menyebabkan stunting juga gitu ya. Nah selain itu juga mungkin ada penyakit-penyakit yang penyerta ya, bawaan dari sejak lahir gitu ya. Itu yang menyebabkan mungkin adanya yang anak-anak yang stunting gitu. Oke. Nah tadi kan mungkin salah satu faktornya juga adalah pola asuh. Mungkin itu juga pemahaman dari orang tua sendiri ya Pak ya. Betul. Bukan suatu solusi yang mungkin bisa diberikan oleh kecamatan adalah suatu penyuluhan atau pelatihan. Nah kalau di Kecamatan Batu Nunggal sendiri, apakah ada solusi seperti itu Pak yang diberikan kepada orang tua muda mungkin di Kecamatan Batu Nunggal Pak? Ya, tentu ada ya. Mengapa kita terus berusaha untuk mengurangi stunting ini dengan melakukan kegiatan-kegiatan untuk mengedukasi masyarakat ya, baik pola asuh, pemberian gizi, tadi sanitasi lingkungan, dan bagaimana cara menanggulangi penyakit penyerta. Ini kita selalu menyampaikan ke masyarakat, mengedukasi ke masyarakat. Kita bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, dengan Posyandu-nya ya. Itu selalu kita sampaikan kepada mereka agar mereka bisa pertama memilih gizi yang baik untuk anak-anak. Kedua, pola asuh jangan salah mengasuh anak itu ya. Ketiga, sanitasi lingkungan, kita harus bisa selalu bersih di lingkungan itu sendiri lah. Terutama di rumah, di halaman mereka itu sendiri harus bersih. Dan untuk penyakit yang tadi penyerta ya, kita selalu menyampaikan bahwa ini harus dikonsultasikan dengan tim medis supaya ya bisa terjaga sehingga anak bisa terpantau lah perkembangannya gitu. Itu kan selalu diberikan insya Allah. Gitu. Oke. Nah mungkin selain tadi stunting ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, memang faktor dari keluarga kah atau memang dari pola asuhnya juga gitu. Nah untuk Bu Sekcam nih pengen tanya juga nih Bu, kan selain dari keluarga itu sendiri, mungkin adanya angka stunting ini juga adalah salah satu tanggung jawab dari petugas ya Bu ya. Tercatatnya data-data stunting di Kota Bandung, terutama di Kecamatan Batu Nunggal ini kan mungkin ada andil dari petugas. Nah selain pelatihan atau penyuluhan untuk keluarga sendiri, apakah ada pelatihan atau penyuluhan untuk yang bertugas mengukur stunting juga seperti apa Bu? Iya, betul sekali. Jadi menentukan angka stunting itu tentu saja bukan hanya ditentukan oleh ibu dan kader-kader ya di Posyandu, tetapi merupakan suatu yang sudah disepakati dan di mana dalam hal itu ada tenaga kesehatannya, kemudian dari koordinator KB, ada juga PBKK. Kemudian ada PKK-nya juga. Nah, yang sering kita alami di lapangan, perbedaan pengukuran ini menjadi salah satu sebab mengapa angka stunting itu bisa berubah-ubah dan adanya kenaikan yang luar biasa gitu ya. Nah, salah satunya itu adalah disebabkan adanya perbedaan dalam pengukuran tadi. Baik itu dari ukuran tinggi badan maupun dari pengukuran berat badan. Nah, adanya perbedaan itu tentunya ini harus segera kita berikan solusi gitu ya, diberikan solusi seperti apa. Nah, salah satunya adalah dengan tadi pelatihan antropometri. Nah, ini antropometri ini adalah alat ukur yang belum merata disediakan di setiap posyandu ya, sehingga tadi menyebabkan adanya perbedaan tadi, pengukuran tinggi badan, pengukuran berat badan, sehingga menyebabkan angka stunting ini berbeda-beda gitu. Nah, ini menjadi sasaran buat kita semua, dan saya juga sebagai Pokjanal Kecamatan juga ini terus kita punya 109 posyandu di Kecamatan Batu Nunggal ini terus berupaya untuk tadi menyamakan keterampilan, pengetahuan, persepsi yang sama dari seluruh kader yang ada di posyandu ini untuk tadi menentukan stunting khususnya di Kecamatan Batu Nunggal seperti itu. Oke, pengukuran juga ya Bu ya, itu sangat mempengaruhi karena beda cara kita mengukur tinggi itu juga sangat mempengaruhi ya Bu ya. 1 senti saja berpengaruh ya Bu ya. Oke, Bu, untuk stunting sendiri mungkin kan juga ada andil orang tua, bagaimana cara pola asuh, mungkin kemampuan memberikan makanan 4 sehat 5 sempurna juga. Apakah itu juga ada korelasinya Bu dengan program KB di kecamatan Bu? Dengan penyuluhan, ya mungkin boleh ditambahkan juga. Iya, tentu saja ya. Jadi sebetulnya kan stunting itu dari mulai sebelum pasangan suami istri ya.
Jadi sebelumnya itu kan memang harus dipersiapkan, makanya kita juga bekerja sama ya dalam hal ini koordinator KB melalui PPKB dan sekarang ada petugas keluarga berencana di kelurahan. Ini kita bekerja sama juga dengan KUA gitu ya untuk menyiapkan para catin ya, calon-calon pengantin ini juga memiliki bekal yang baik untuk mengarungi rumah tangga gitu. Bahkan ada disarankan juga pemeriksaan kesehatan dan lain-lain supaya nanti sehat secara fisik dan sehat secara mental gitu ya dalam mengarungi rumah tangga. Jadi pasti akan berkaitan. Kemudian dari situ, kemudian dari 0 sampai tadi 59 bulan itu terpantau terus gitu. Bagaimana dari KB ini, dari DPP KB ya, kemudian berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, tentunya dengan pihak pemerintah kecamatan dan kelurahan tadi untuk bersama-sama mengentaskan salah satu permasalahan yang menjadi target kita ya untuk menurun angka stunting ini. Mudah-mudahan sih sampai 0 ya nanti, mudah-mudahan sudah tidak ada stunting lagi khususnya di Kecamatan Batu Nunggal seperti itu. Oke, nah kalau bicara soal KB, mungkin di setiap kecamatan kan punya kampung KB juga ya, dan pelaksanaannya seperti apa? Mungkin boleh dijelaskan Pak, untuk di Kecamatan Batu Nunggal ini tuh pelaksanaan kampung KB-nya seperti apa dan ada di mana aja nih Pak? Ya, kampung KB di Kecamatan Batu Nunggal ini ada 3 kelurahan yang sudah punya. Pertama Cibangkong ya, Binong sama Kebon Gedang. Nah ini untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh mungkin dari petugas KBI itu ya, kerjasama dengan kecamatan selalu memberikan edukasi ke masyarakat di sana, di kelurahan untuk memang senantiasa mereka itu bisa menjaga keluarganya agar tetap sehat gitu ya, menjaga anak-anaknya, menjaga keluarga. Intinya bahwa dengan adanya kampung KB ini diharapkan bahwa semua pertama mengerti tentang apa sih pentingnya adanya KB gitu, apa pentingnya ada kampung KB. Terus mungkin masyarakat setelah mengerti mungkin mereka bisa menjadi sadar bahwa pentingnya keluarga sehat itu. Gitu. Nah ini kita terus sosialisasi di kampung KB tersebut, tidak hanya untuk orang tua ya, untuk remaja juga akan kita ada PIK remaja ya, ada PIK remaja, tempat konsultasi remaja, nih itu mungkin kita lakukan di kampung KB tersebut gitu. Nah Pak, setelah mengetahui tadi faktor-faktor yang mempengaruhi stunting gitu Pak, akhirnya kan pasti ada solusi. Nah apa aja nih Pak yang dilakukan sama khususnya Kecamatan Batu Nunggal untuk mengatasi stunting di kecamatan Pak? Ya banyak sih kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Kecamatan Batu Nunggal, banyak inovasi sebetulnya ya yang sudah dilaksanakan dan mungkin tinggal istiqomahnya saja kita melaksanakan itu ya. Di antaranya banyak inovasi, ada berapa inovasi kalau tidak salah dengan ini nih, adanya Tanginas itu ya. Tanginas itu tanggap stunting dengan pangan aman dan sehat. Nah ini selalu disampaikan kepada masyarakat, yuk mari kita bisa menangani stunting ini dengan apa? Dengan pangan aman dan sehat itu ya. Yang tadi yang menggunakan buruan saya itu ya. Jadi tanaman-tanaman harus dijaga kesuburannya, kebaikan tamannya gitu. Jangan sampai taman yang banyak dikasih obat-obat kimia, pas mau dimakan tidak dicuci atau dibersihkan secara full gitu kan, itu membahayakan juga. Ada juga yang tadi ada parelek Jumat ya. Parelek Jumat itu ya kita memberikan semacam makanan ya pada hari Jumat kepada masyarakat, kepada anak-anak yang memang masih kelihatannya kurang ya, baik kurang ekonomi keluarganya, baik kelihatan kurang sehat, itu dengan menghimpun beras dari setiap warga di setiap hari Jumat terus dibagikan kepada warga yang tidak mampu. Nah ini terus ada juga Bank Kasep ya. Jadi mungkin ini di semua kecamatan juga punya Bank Kasep, bangga punya septic tank gitu ya. Itu kan sekarang itu kan ada
ODF ya. ODF itu kita harus bisa 100% dan alhamdulillah mungkin Kecamatan Batu Nunggal sudah mendeklarasikan bahwa di tahun 2023 ini kita 2022 kalau tidak salah kemarin bulan Desember kita 100% ODF. Ini juga dilakukan untuk yaitu untuk menurunkan angka stunting itu ya. Tidak hanya itu banyak sekali ini inovasi-inovasi ada juga Gumelis ya. Gumelis gerakan untuk menciptakan lingkungan sehat gitu ya. Ya tadi saya sampaikan bahwa mereka itu masyarakat dihimbau, diedukasi agar selalu menjaga lingkungan di sekitarnya supaya tetap sehat, bersih gitu ya, nyaman dan enak lah kelihatannya gitu ya. Ini kan mempengaruhi untuk penurunan stunting juga. Banyak inovasi-inovasi yang lain juga yang memang sudah diciptakan dan sudah dilakukan di kita gitu ya. Inovasi ini salah satu inovasinya lah karena memang banyak sekali inovasi ya. Bu Sekcam bisa menambahkan tentang Silakan, itu? Bu. Boleh. Iya, tadi betul apa yang disampaikan Pak Camat. Jadi alhamdulillah inovasi dan kreativitas ini terus berkembang ya Bapak dan semua para hadirin. Tadi sudah disampaikan ada Gumelis, kemudian ada hibernasi, Hayu ikut berbagi nasi. Ini salah satu inovasi yang dilakukan di Kelurahan Kebon Gedang. Dan alhamdulillah Kelurahan Kebon Gedang juga pada tahun 2022 ya banyak mencapai prestasi di tingkat provinsi. Ini salah satu keberhasilannya itu tadi menurunkan angka stunting dari 10 kelurahan tertinggi stuntingnya dan alhamdulillah semakin menurun. Kemudian berbagai prestasi tercapai. Kemudian ada cantelan, ini salah satu inovasi di Kelurahan Gumuruh. Mirip dengan yang tadi Perelek Jumat tadi ya, Perelek Jumat. Jadi cantelan ini adalah menyediakan bahan mentah sayuran, ikan, daging, beras dan lain-lain yang disimpan di pagar rumah tangga, di rumah warga sehingga dapat menularkan pada keluarga yang berisiko stunting seperti itu. Kemudian ada buas bantuan untuk anak stunting, ini juga sama ya. Berbeda-beda istilah saja barangkali seperti itu. Kemudian ada getar, gerakan tanpa rokok ya. Ini juga salah satu inovasi. Kemudian ada gebrus, gerakan bersama hidup sehat. Ada gemar kencan. Nah ini salah satu inovasi dari KB ya, yaitu gerakan masyarakat sadar keluarga berencana. Ada Justin Bieber ya, ini jurus tingkatkan kebiasaan bersih. Ada Marpua, masyarakat peduli sampah. Ada Mandalika Sabu, masyarakat peduli makan sayur dan buah. Banyak sekali ya. Ini baru di beberapa kelurahan ya Pak Camat. Belum lagi di kelurahan-kelurahan yang lain. Kalau kita inventarisir itu banyak sekali. Gitu. Banyak sekali ya, sampai tadi ya. ada Justin Bieber tapi bawahnya Marfuah ya. Kolaborasi antara Western dan juga kearifan lokal gitu ya Bu ya. Iya, alhamdulillah. Oke. Berarti dengan tadi adanya berbagai inovasi, program yang dilakukan, pelatihan baik kepada keluarganya maupun juga kepada kader-kader yang memang mengukur, akhirnya terjadilah perubahan tadi sudah disampaikan juga di awal ya, dari 390 sampai ke 261 ya Pak ya. Kita juga memiliki TPK lupa, tim pendamping keluarga. Nah itu juga salah satu program yang sudah kita lakukan ya. Ada sebanyak 294 kader yang terlibat. Ada 284 kader yang terlibat dalam tim pendamping keluarga ini. Dan itu juga terus dilakukan rembuk stunting setiap bulannya gitu untuk memantau sampai sejauh mana penurunan stunting yang ada di Kecamatan Batu Nunggal. Itu kerjasama dari DPPKB, koordinator KB dan pemerintah kecamatan dan kelurahan seperti itu. Oke, jadi untuk solusi stunting ini juga tidak hanya dikeluarkan oleh kecamatan saja, kalau misalkan tidak ada kolaborasi juga dari masyarakat ya Bu ya, seperti tadi hibernasi, terus juga dari kader, terus sepertinya juga masyarakat Batu Nunggal ini saling gotong royong gitu ya Bu ya, untuk menangani angka stunting di Kota Bandung umumnya dan khususnya di Kecamatan Batu Nunggal. Nah mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir nih Pak. Ada permasalahan, solusi, mungkin ada rencana ke depannya seperti apa. Nah untuk dari Kecamatan Batu Nunggal sendiri, apa aja Pak rencana dan juga harapan bagi Kota Bandung, khususnya Kecamatan Batu Nunggal dalam penanganan stunting ke depan Pak, silahkan. Rencana ya untuk penanganan stunting di kita ya, pertama kita tetap selalu melakukan pendampingan kepada
keluarga beresiko stunting ya. Ya tadi yang melibatkan 294 kader PKK ya yang dibantu dengan Dinas Kesehatan ya Puskesmas ya. Puskesmas dan KB ada juga dari PKK dan mungkin ada masyarakat juga dari lingkungan RW ya yang dilibatkan untuk pendamping keluarga berisiko stunting. Kedua mungkin kita akan terus melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat bagaimana kita bisa menurunkan stunting, bagaimana dampak stunting, bagaimana mungkin kalau kita terbebas dari stunting itu kan selalu kita sosialisasikan kepada masyarakat. Terus selain itu mungkin kita juga berencana untuk selalu melakukan menjalin kemitraan dengan swasta ya. Kita bisa berkolaborasi dengan mereka CSR itu mungkin bisa setidaknya bisa membantu kita lah dalam penangkapan stunting di Kecamatan Batu Nunggal ini. Nah, memang semua program kegiatan ya pemerintah khususnya Kecamatan Batu Nunggal ini mungkin kami tidak bisa melakukan sendiri parsial ya. Kita harus berkolaborasi lah dengan pihak swasta dan masyarakat yang lainnya. Terus mungkin kita juga akan mengoptimalkan inovasi mungkin yang tadi sudah disampaikan ya. Dengan beberapa inovasi yang sudah dilakukan, kita akan terus melakukan itu dan untuk meningkatkan untuk lebih baik ke depan. Ya harapannya bahwa di Batu Nunggal ini 100% tidak ada stunting gitu ya. Nah, itu yang harapan terakhir di Batu Nunggal. Dengan berbagai kegiatan dan program untuk penanganan itu ya intinya ke sana. Bahwa tahun depan atau beberapa tahun kemudian mungkin Batu Nunggal ini terbebas dari stunting. Itu ya. Amin. Nah harapan-harapan ataupun rencana itu juga tentunya tidak bisa berjalan sendiri. Betul. Tentunya juga butuh bantuan dan dukungan dari masyarakat sekitar ya Pak ya. Khususnya warga-warga Batu Nunggal nih. Jadi untuk warga Batu Nunggal yang mungkin punya pertanyaan ataupun pengen menanyakan solusi tentang stunting ataupun ada keluarganya yang mengalami stunting, mungkin bisa langsung datang ke kantor kecamatan atau ke kelurahan sekitar ya Pak ya. Betul siap. Oke. Nah ini siap melayani masyarakat sekitar untuk sama-sama menangani stunting ataupun juga kalau ada pertanyaan-pertanyaan lainnya setelah wargi Bandung menonton ini bisa langsung tanyakan aja ke kantor kecamatan ya Pak ya. Betul. Pelayanannya insya Allah nanti juga akan dilayani langsung sama petugas-petugas ya Pak ya. Insya Allah, mangga siap. Oke. Hatur nuhun Bapak, Ibu sudah menyempatkan waktunya, sudah menjelaskan juga dan berbagi informasi tentang stunting. Semoga ini juga bisa bermanfaat bagi wargi Bandung di rumah dan bisa menjadi inspirasi juga mungkin bagi wilayah-wilayah yang lainnya ya Pak ya. Amin. Ya. Oke, nah mungkin wargi Bandung itu tadi Ngariung episode kali ini. Semoga ini bisa menjadi ilmu ataupun juga informasi yang bermanfaat bagi kita semua. Sekian Ngariung episode kali ini. Jangan lupa untuk tetap nonton dan saksikan Ngariung episode-episode selanjutnya. Teh Adel pamit undur diri, sampai jumpa dan terima kasih.